Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya dengan NIM 418241100002, mahasiswa Universitas Mercu Buana dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi. Saya akan mengerjakan soal ujian tengah semester dari mata kuliah Statistik dan Probabilitas dan dosen pengampunya yaitu Ibu Sarwati Rahayu. Jadi untuk nomor satu seperti ini ya teman-teman. Jadi nomor satu, seorang peneliti ingin mengetahui apakah preferensi pelanggan terhadap 5 varian minuman di sebuah kafe, apakah sama merata atau tidak. Lalu dari hasil data pengamatan jumlah pembelian selama 1 minggu. Jadi setelah ini langkah pertama kita menghitung frekuensi harapan E. Rumusnya yaitu E sama dengan 100 dibagi dengan 5, hasilnya dengan 20. Nah, setelah ini kita mencari rumus chi-square-nya terlebih dahulu. Untuk menentukan rumus chi-square yaitu X pangkat 2 sama dengan sigma 0 min E pangkat 2. Lalu dibagikan dengan E. Nah, jadi untuk rumus chi-square-nya seperti ini. Dan cara menghitungnya yaitu untuk X pangkat 2, 0 ditambah dengan 0,2 tambah dengan 0,2 tambah dengan 1,25 lalu ditambah lagi dengan 1,25. Berarti dari X pangkat 2 hasilnya 2,9. Nah, jadi dari hasil ini setelahnya kita menentukan derajat bebas. Di mana derajat bebas itu cara menghitungnya seperti ini teman-teman. Derajat bebas ini df sama dengan K-1 df sama dengan 5 min 1 sama dengan 4. Lalu dari nilai chi-square untuk tabel yaitu A sama dengan 0,05 df sama dengan 4. Nah, dari hasil ini berarti X pangkat 2 tabel sama dengan 9,488. Nah, jadi keputusannya karena X pangkat 2 hitungnya sama dengan 2,9, lalu X tabelnya 9,488. Nah, jadi maka hasilnya H0 diterima. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan frekuensi pelanggan terhadap kelima varian minuman
yang artinya preferensi pelanggan terhadap varian minuman cenderung sama merata semua. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi untuk yang nomor 2 itu soalnya seperti ini. Jadi seorang manajer meminta eh, perusahaannya untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata produktivitas karyawan antara shift pagi, shift siang, dan shift malam. Nah, dengan tingkatan kepercayaan 95%, buka kurung A sama dengan 0,05, lalu dilakukan uji ANOVA satu arah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata produktivitas antara ketiga shift tersebut. Jadi untuk karyawannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Untuk yang shift pagi ada 50, 55, 53, 52, 54. Lalu yang shift siang ada 45, 48, 46, 47, 49. Lalu yang shift malam ada 40, 42, 39, 41, dan 36. Lalu untuk jumlahnya, ini jumlahnya ya teman-teman. Nah, langsung saja kita lanjut ke cara pengerjaan berikutnya. Nah, untuk cara pengerjaan berikutnya, kita mencari rata-rata tiap shift-nya ya teman-teman. Rata-rata setiap shift-nya. Nah, untuk mencarinya, yaitu kita mencari shift pagi terlebih dahulu. Untuk mencari shift pagi, yaitu X1 sama dengan 50 ditambah dengan 55, tambah dengan 53, ditambah dengan 52, dan ditambah dengan 54. Lalu ini dibagikan dengan 5. Lalu hasilnya X1 sama dengan 264 dibagi dengan 5 sama dengan 52,8. Jadi hasilnya 52,8 untuk yang shift pagi. Lalu kita cari untuk yang shift siang. Yang shift siang berarti X2. X2 sama dengan 45 tambah dengan 48 tambah dengan 46 tambah dengan 47 tambah dengan 49. Lalu dibagikan dengan 5. Lalu X2 hasilnya 235 dibagi dengan 5 sama dengan 47 untuk hasilnya yang shift siang. Lalu selanjutnya kita cari untuk rata-rata yang shift malam ya teman-teman. Nah, untuk yang shift malam berarti X3. Untuk yang X3 berarti 40 ditambah dengan 42 ditambah dengan 39 tambah dengan 41 tambah dengan 36. Lalu semua ini dikalikan dengan 5. Dibagi dengan 5 berarti X3 sama dengan 200 dibagi 5. Kemarin 20. Sama dengan 40. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Untuk yang shift pagi hasilnya 52,8, untuk yang shift siang hasilnya 47, untuk yang shift malam hasilnya 40. Jadi selanjutnya kita menghitung Grandman. Nah,
Setelah kita menghitung rata-rata setiap shift, sekarang kita mencari grand man ya teman-teman. Kita mencari grand man. Menghitung. Nah, caranya untuk mencari menghitung grand man itu xt sama dengan 264 ditambah dengan 235 ditambah dengan 200 lalu dibagi 15. Nah, hasilnya yaitu 699 dibagi dengan 15 sama dengan 46,6. Nah, setelah kita sudah mendapatkan grand man-nya, lalu sekarang kita lanjut untuk menghitung JK antar kelompoknya atau bisa disebut dengan SSB-nya, teman-teman. Kita hapus terlebih dahulu. Kita sekarang menghitung SSB, yaitu JK antar kelompok. Nah, kita mencari shift paginya dulu. Caranya, shift pagi, yaitu 5 buka kurung 52,8 dikurang dengan 46,6 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 5 buka kurung 38,44 tutup kurung sama dengan 192,2. Nah, untuk yang shift pagi. Lalu untuk yang shift siang, caranya 5 buka kurung 47 dikurang dengan 46,6 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 5 buka kurung 0,4 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 5 buka kurung 0,16 tutup kurung sama dengan 0,8. Nah, untuk yang shift malam, cara mencarinya yaitu 5 buka kurung 40 dikurang dengan 46,6 pangkat 2 sama dengan 5 buka kurung min 6,6 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 5 buka kurung 43,56 tutup kurung sama dengan 217,8. Nah, untuk yang shift pagi hasilnya 192,2, untuk yang shift siang hasilnya 0,8, untuk yang shift malam hasilnya 217,8. Jadi untuk SSB-nya kita hitung. SSB berarti 192,2 ditambah dengan 0,8 ditambah dengan 217,8. Nah, lalu
SSB sama dengan 410,8 teman-teman jawabannya. Untuk yang SSB jadi jawabannya 410,8 teman-teman. Jadi setelah itu kita langkah selanjutnya untuk mencari JK dalam kelompok atau bisa disebut dengan SSW. Kita hapus terlebih dahulu. Nah, kita mencari JK dalam kelompok atau SSW. Nah, caranya seperti tadi, kita hitung dulu shift pagi, shift siang, dan shift malam dulu. Jadi kita hitung lagi shift pagi. Oke. Untuk yang shift pagi, itu caranya 50 dikurang dengan 52,8. Ini pakai tanda kurung ya teman-teman. Lalu pangkat 2 ditambah dengan 55 dikurang dengan 52,8. Tutup kurung pangkat 2 ditambah buka kurung lagi 53 kurang 52 pangkat 52,8 tutup kurung lagi pangkat 2 terus ditambah biar tidak terlalu jauh kita di sini aja ya teman-teman. 52 kurang dengan 52,8 lalu ditambah dengan 54 dikurang dengan 52,8 tutup kurung pangkat 2. Nah, jadi setelah itu kita jumlahkan jadi 7,84 ditambah dengan 4,84 ditambah dengan 0,04 lalu ditambah dengan 0,64 ditambah dengan 1,44 jadi hasilnya itu hasilnya 14,8. Untuk yang shift pagi hasilnya 14,8. Seperti itu. Jadi untuk yang shift siang kita cari yang shift siang. Nah, untuk yang shift siang yaitu caranya 45 dikurang dengan 47 tutup kurung pangkat 2 tambah dengan 48 kurang 47 tutup kurung pangkat 2 tambah 46 kurang 47 tutup kurung pangkat 2 ditambah lagi terus kita pindah ke bawah aja biar tidak terlalu jauh. Setelah 46 berarti 47 dikurang dengan 47 tutup kurung pangkat 2 ditambah dengan 49 dikurang 47 pangkat 2. Nah, setelah itu jumlahnya berarti tinggal kita total saja. Berarti 4 ditambah 1 ditambah dengan 1 ditambah dengan 0 ditambah dengan 4. Berarti hasilnya 10 teman-teman. Kurang besar. Hasilnya untuk yang shift siang 10. Seperti ini teman-teman. Lalu kita coba hitung yang shift malam. Shift malam. Nah,
Untuk yang shift malam, 40 dikurang dengan 40 tutup kurung pangkat 2 tambah 42 dikurang 40, 42 ditambah 39 dikurang 40, terus ditambah, buka kurung, kita pindah ke bawah supaya tidak terlalu jauh, buka kurung, 41 kurang 40 pangkat 2 ditambah dengan 38 ya. 38 kurang 40 pangkat 2. Jadi hasilnya itu berarti 0 ditambah dengan 4 ditambah dengan 1 ditambah dengan 1 lalu ditambah dengan 4 sama dengan hasilnya 10. Nah, setelah kita sudah mendapatkan JK dalam kelompok atau SSW, sekarang kita mencari menghitung derajat bebasnya. Untuk menghitung derajat bebas, nah, sekarang kita menghitung derajat bebas. Untuk derajat bebas berarti antar kelompok. Yaitu cara menghitungnya df1 sama dengan k-1 sama dengan 3 kurang dengan 1. Itu hasilnya dengan 2. Lalu kita menghitung yang dalam kelompok. Yaitu caranya df2 sama dengan n min k sama dengan 15 min 3 sama dengan hasilnya 12. Nah, setelah ini kita menghitung mean square-nya. Jadi ms antar kelompok. Yaitu cara menghitungnya MSB sama dengan 410,8 dibagi 2. Hasilnya 205,4 untuk yang MS antar kelompok atau MSB. Lalu setelahnya kita menghitung MS dalam kelompok atau MSW. MS dalam kelompok atau MSW sama dengan, untuk yang MSW tadi 34,8 dibagi dengan 12 sama dengan hasilnya 2,9. Jadi untuk MSB hasilnya 205,4, untuk MSW hasilnya 2,9. Seperti ini teman-teman. Nah,
Setelah ini kita menghitung F hitung. Kita lanjut untuk mencari F hitung. Menghitung F hitung. Caranya untuk menghitung F hitung seperti ini, teman-teman. F sama dengan MSB bagi dengan MSW, yaitu F 205 dibagi dengan 2,9 sama dengan 70,83. Jadi untuk F hitung hasilnya seperti itu ya, teman-teman. Hasilnya untuk yang F hitung F 70,83. Nah, sekarang kita mencari F table. Menentukan F table. Nah, caranya untuk menentukan F table dengan A sama dengan 0,05, lalu DF1 sama dengan 2, lalu DF2 sama dengan 12. Jadi F table-nya sama dengan 3,89. Nah, untuk menentukan yang F table-nya seperti ini, teman-teman. 3,89. Nah, jadi keputusannya, hasil dari keputusannya itu berarti, kita tulis keputusannya. Keputusan. Nah, untuk keputusannya, karena F hitung F table. Nah, jadi hasilnya seperti ini, teman-teman. 70,83 lalu 3,89. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Hasil jawabannya. Maka H0 ditolak. Jadi, kesimpulannya dari uji ANOVA tersebut yaitu pada tingkat kepercayaan 95% terdapat perbedaan rata-rata produktivitas karyawan antara shift pagi, shift siang, dan shift malam. Jadi untuk yang nomor 2 jawabannya seperti ini ya, teman-teman. Ya, jadi ini nomor 3 dengan tabel seperti ini. Jadi soalnya yaitu keputusan konsumen untuk membeli suatu produk dipengaruhi oleh promosi dan harga. Dari data observasi, data sebagai berikut. Jadi nomor 3 ini ada menjadi 4 soal. Yang pertama, pertanyaan pertama yaitu tentukan persamaan regresi linear berganda. Yang kedua itu interpretasikan. Lalu yang ketiga, gunakan model regresi untuk meramalkan keputusan konsumen Y jika biaya promosi 9 dan jika harga 10. Jadi
Yang keempat itu menurut hasil model faktor mana yang lebih berpengaruh terhadap keputusan konsumen. Lalu jelaskan. Nah, di sini nomor 3, tabelnya seperti ini dengan jumlahnya sudah saya tulis semua. Lalu kita lanjut untuk ke bagian menghitung regresi linear bergandanya. Kita hapus terlebih dahulu. Nah, jadi untuk nomor satu bagian 3 yaitu eh, membentuk persamaan regresi, yang dimana regresi linear berganda. Cara menghitungnya yaitu Y sama dengan A tambah B tambah B1 X1 lalu ditambah dengan B2 X2. Nah, setelah itu selanjutnya ke persamaan normalnya, yang dimana persamaan normal ini sebagai berikut. Persamaan normal. Nah, untuk persamaan normal, caranya sigma Y NA tambah dengan B1 sigma X1 ditambah B2 sigma X2. Lalu berarti hasilnya menjadi 170 sama dengan 10A ditambah dengan 60B ditambah dengan 40B2. Nah, lalu untuk yang sigma X2Y sama dengan A sigma X2 ditambah dengan B1 sigma X1 X2 lalu ditambah dengan B2 sigma X2 pangkat 2. Nah, jadi hasilnya menjadi 1122 sama dengan 60A ditambah dengan 40B1 lalu ditambah dengan 267B2. Nah, setelah itu kita mencari sigma X2Y. Sigma X2Y. Oh, yang pertama ini sigma X1Y, yang kedua sigma X2Y. Untuk yang bawah ini, sigma X2Y, itu caranya A sigma
ditambahkan dengan A sigma X2 ditambahkan dengan B1 sigma X1 X2 ditambah B2 sigma X2 pangkat 2. Lalu berarti di bawah sini kita tulis 737 sama dengan 40 B1. Salah, ternyata 40A ya. 40A ditambahkan dengan 267 B1 ditambah dengan 182 B2. Nah, jadi dari persamaan normal, ini regresi linear bergandanya, lalu ini persamaan normalnya, lalu ini setelah ini kita hitung hasil perhitungannya dan persamaan regresinya. Kita hapus terlebih dahulu. Nah, jadi kita hitung hasil perhitungannya. Hasil perhitungan. Yang dimana hasilnya ini berarti A sama dengan 3,92, B1 sama dengan 2,49, lalu yang B2 sama dengan 0 min 0,47. Nah, di sini berarti setelah itu kita hitung persamaan regresinya. Persamaan regresinya berarti Y sama dengan 3,92 tambah 2,49 ditambah min 0. Oh, berarti ini bukan ditambah, ini langsung min. Oh, setelah 2,49 langsung min 0,47 X2. Jadi hasil persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 3,92 ditambah dengan 2,49 min 0,47 X2. Jadi untuk yang 3/1 hasilnya atau 3A hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Kita lanjut ke 3B. Untuk yang 3B itu interpretasi koefisien ya. Kita mencari interpretasi koefisien. Nah, jadi A koefisien promosi. Nah, yaitu B1. Lalu B1
sama dengan 2,49. Jadi, jika promosi naik 1, maka keputusannya keputusan konsumen naik sebesar 2,49 satuan dengan harga tetap ya, teman-teman. Nah, jadi promosi berpengaruh positif terhadap keputusan konsumen. Ini untuk koefisien promosi yang B1. Lalu kita cari koefisien harga untuk yang B2. Nah, di sini B2 sama dengan 0,47. Yang dimana jika harga naik, satu satuan, maka keputusan keputusannya konsumen turun. Jadi keputusannya bedanya dengan yang atas, kalau yang atas naik, yang bawah konsumen turun. Sebesar 0,47 satuan. Nah, satuan dengan promosi tetap. Jadi, untuk yang koefisien harga B2, jadi B2 sama dengan 0,47 jika harga naik satu satuan, maka keputusan konsumen turun sebesar 0,47 satuan dengan promosi tetap. Jadi bedanya dengan koefisien promosi, kalau koefisien promosi itu keputusan konsumennya dia naik sebesar 2,49. Tapi kalau untuk koefisien harga dia keputusannya turun sebesar 0,47 satuan. Seperti itu, teman-teman. Kita lanjut ke 3C. Untuk yang nomor 3 itu peramalan keputusan konsumen. Jadi nomor 3,
Nah, jadi di sini diketahui X1 sama dengan 9 tadi ya. Diketahui X1 sama dengan X1 sama dengan 9, X2 sama dengan 10. Nah, jadi gunakan persamaan regresi dan substitusinya. Persamaan regresi dulu. Persamaan di sini persamaan regresi yaitu Y sama dengan 3,92 ditambah dengan 2,49 X1 dikurang dengan 0,47 X2. Nah, ini untuk persamaan yang regresinya. Nah, setelah itu kita hitung substitusinya. Substitusi. Untuk yang substitusi, Y sama dengan 3,92 ditambah 2,49 buka kurung 9 tambah dengan salah dikurang 0,47 10 buka kurung 10. Nah, di sini berarti Y sama dengan 3,92 ditambah dengan 22,41 lalu dikurang 4,70. Yang dimana hasilnya yaitu Y sama dengan 21,63. Jadi hasilnya hasil dari substitusinya yaitu 21,63. Jadi untuk hasil nomor 3 persamaan regresinya seperti ini, substitusinya seperti ini ya teman-teman. Untuk yang 3C. Lalu kita lanjut ke yang nomor 3D atau 3/4. Nah, di sini faktor yang lebih berpengaruh yaitu berarti faktor yang lebih berpengaruh di sini dilihat dari koefisien regresi. Yang dimana koefisien regresi itu promosi sama dengan 2,49 lalu yang harga sama dengan 0,47. Nah, di sini karena nilai koefisien promosi lebih besar,
Maka promosi adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap keputusan konsumen. Jadi ini yang paling berpengaruh terhadap keputusan konsumen. Nah, jadi untuk yang nomor 4, 3 bagian 4, ini faktor yang paling berpengaruh dilihat dari koefisien regresinya, teman-teman. Dari koefisien regresi, promosi tercatat 2,49 dan harga tercatat 0,47. Dan karena nilai koefisien lebih besar, maka promosi adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap keputusan konsumen. Jadi, kita tulis kesimpulannya dari hasil nomor 3 ini yang mencakup 3 bagian. Kita sebut saja 3A, 3B, 3C, dan 3D. Jadi kesimpulan dari keseluruhannya yaitu dari kesimpulan seluruh itu promosi meningkatkan keputusan konsumen, meningkatkan keputusan konsumen. Nah, ini kesimpulan yang pertama. Itu kesimpulan yang nomor 2, harga menurunkan keputusan konsumen. Harga menurunkan. Nah, jadi kesimpulan yang nomor 3 yaitu pengaruh promosi lebih dominan dibanding harga. Lalu dempet. Jadi hasilnya seperti ini, teman-teman. Dari hasil keseluruhannya, kesimpulannya promosi meningkatkan keputusan konsumen. Lalu kesimpulan yang kedua, harga menurunkan keputusan konsumen. Lalu kesimpulan yang ketiga, pengaruh promosi lebih berpengaruh dibandingkan harga. Jadi kesimpulan dari nomor 3, bagian A, bagian B, bagian C, dan bagian D, kesimpulannya seperti ini, teman. Cukup sekian, terima kasih dari presentasi yang sudah saya berikan. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah tulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.